Salah satu media Asia pun tak heran, jika pemain diaspora Indonesia semua hafal lagu kebangsaan Indonesia. Dalam sebuah unggahannya, media tersebut seolah membuka mindset negara-negara ASEAN tentang pemain keturunan, khususnya Indonesia. Saat pemain Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, saat pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Lihatlah bagaimana mereka bernyanyi. Masuk akal karena meski sebagian besar merupakan pemain naturalisasi, namun ada darah Indonesia di dalamnya. Orang tua dan kakek nenek mereka berasal dari Indonesia dan tinggal di Indonesia. Hanya karena mereka lahir di tempat lain dan besar di negara lain bukan berarti mereka bukan orang Indonesia. Apa yang membuat malu? Mereka berpindah negara dan memilih Indonesia, mengorbankan paspor lama mereka. Ingat, berbeda dengan Filipina, Thailand, dan Kamboja, Indonesia tidak melakukan kewarganegaraan ganda bagi pemain dengan keturunan campuran. Dengan memilih Indonesia, mereka menukar paspor lamanya dengan paspor Indonesia. Selamat datang di sepak bola modern, di mana hal ini sangatlah normal. Negara-negara di seluruh dunia melakukannya. Ataukah masih menjadi masalah besar di Indonesia dan Asia Tenggara? Jika ya, maka tidak heran tim-tim ASEAN terjebak di kawasan dan tidak bisa menembus papan atas sepak bola Asia dengan pola pikir seperti ini, begini tanggapan netizen. Sebagai orang Thailand, saya tidak akan heran jika Indonesia melampaui Thailand dalam beberapa tahun ke depan. Saya perlu beberapa perwakilan ASEAN di World Cup. Sindiran maut untuk oknum-oknum terorganisir yang ahli politik dan anti-rezim tiba-tiba masuk ranah sepak bola. Kemana aja nih kemarin, saat PSSI hancur karena mafia, dualisme, dibenet FIFA, prestasi nol, keributan dan terakhir tragedi Kanjuruhan, gak ada yang peduli. Sekarang setelah semuanya diperbaiki, banyak pencapaian baru untuk timnas, tiba-tiba muncul kritik yang aneh dan tidak paham tentang sepak bola. Keren nih, media mana sih ini? Jangankan pemain, staf kepelatihan yang orang Korea aja ikut nyanyi walaupun terbata-bata. Apa cuma Indonesia yang kalau main home lagu kebangsaannya sampai bikin satu stadion menggema? Tombol timnas Indonesia lolos Pildun 2026. Anthem yang tergolong panjang, namun dimanapun Indonesia tanding selalu terdengar sangat jelas orang-orang ikut menyanyikan. Soal politik kita gelut, soal timnas kita satu, oke kawan. Indonesia sama Italia terbaik untuk nasional anthem, lagunya enak didengar dan menggema satu stadion, cuma timnas Italia kalau nyanyi pakai jiwa Spartan. Saya pernah baca komentar tetangga sebelah, beda ya pemain naturalisasi Indo dengan mereka. Kalau mereka tidak sarupun pemain naturalisasinya bisa nyanyikan lagu kebangsaan mereka tapi berbeda dengan Indonesia. Mereka sangat hafal dan mendalami lagu kebangsaan Indonesia. Respek untuk komentar positif tetangga. Mereka bermain dengan hati, itu benar-benar berbeda dengan pemain Malaysia. Mereka semua rakyat Indonesia. Orang-orang lupa bahwa kita punya sejarah dan cerita tentang Belanda Indo yang ditendang keluar karena mereka punya darah Belanda. Dan sekarang mereka disambut kembali ke tempat asal mereka. Ini bukan soal naturalisasi atau keturunan. Lihat perjuangan para pemain di lapangan banjir keringat, pontang-panting lari jatuh bangun, fisik dan mental dikuras habis demi nama bangsa Indonesia. Jangan lagi ada kata yang mendiskriminasikan para pemain timnas Garuda. Mereka aja bangga dan ikhlas membela nama negara di pentas sepak bola. Sementara yang cuma bisa duduk tanpa kontribusi begitu gampang mulutnya berbusa. Dukung dan hargai perjuangan mereka. Bisa-bisanya orang itu mempermasalahkan pemain keturunan, harusnya manusia-manusia itu mempermasalahkan itu pemain lokal yang dengan teganya menggadaikan harga diri bangsa dengan seonggok Toyota Alphard dan segepok duit 1M. Mereka orang Indonesia, titik. Mereka memang lahir di luar sana, tapi mereka telah menjadi Indonesia dan itu sah dari segi apapun. Peradaban sepak bola kita sebelumnya ketinggalan 50 tahun dan kita berharap lolos World Cup tanpa pemain keturunan? Tafsirkan sendiri. Beda dengan naturalisasi Malaysia. Hanya Malaysia dan Vietnam yang menganggap ini masalah dan kita tahu siapa mereka. Sederhana tapi malah gak bisa. Indonesia Raya adalah salah satu lagu kebangsaan terbaik di dunia. Campur aduk antara rasa terharu, bangga dan semangat membara saat menyanyikan. Entah kenapa, setiap kali dengar Indonesia Raya hati langsung bergetar, jiwa langsung terharu. Meskipun negeri ini tidak baik-baik saja, terbaik untuk mereka yang berusaha sekuat mungkin untuk negara ini. Bangga, jauh dari kata malu, mereka anak Indonesia mereka pulang ke tanah leluhur untuk bela negara ibu bapak kakek neneknya. Salahnya apa? Besik mereka bukan sepak bola, tapi politik. Tahu kan politik itu pemakan segalanya. Ya seperti itulah di mana ada lubang dikit dia nimbrung. Tapi selama sepak bola kuku dengan satu prinsip yaitu tidak ada boleh unsur dan kepentingan politik. Semua masih aman karena dalam sepak bola tidak peduli siapa kamu dan latar belakang kamu. Jika kita berteriak atas nama Garuda maka kita adalah sama. Bravo Garudaku Indonesia terbanglah setinggi mungkin.
Terima kasih Pak Erick Thohir dan seluruh staf PSSI telah berusaha dan berjuang memajukan sepak bola Indonesia. Sehat selalu maju terus untuk Pak Erick Thohir, PSSI dan Coach STY. Jangan dengarkan orang-orang di luar sana yang gak paham sepak bola. Sekarang sepak bola kita sudah mulai maju, banyak yang berkomentar gak jelas. Kemana mereka dulu ketika sepak bola kita hancur, gak asa satu orang pun yang berkomentar seramai sekarang. Mereka berisik karena lahan cuan terusik. Kacukan sebelah mana bisa nyanyi nasional antemnya. Tapi ada Lomin, tim yang sepuhnya naturalisasi bukan half-blood udah lama gak hafal-hafal lagu kebangsaannya. Seluruh pecinta sepak bola mendukung PSSI dan Pak Erick Thohir. Sudah lama kita menantikan kebangkitan sepak bola Indonesia seperti sekarang. Ketika ada pihak yang ingin menjatuhkan PSSI, maka siap-siap menghadapi jutaan masyarakat pecinta Garuda Indonesia. Tidak bung, lagu ini bagusnya didengarkan di Bukit Jalil, Raja Manggala atau Maidin. Mereka adalah orang Indonesia, kami selalu mendukung kalian. Tidak peduli apa yang terjadi. Terima kasih untuk bermain untuk negara kita karena itu juga negara Anda. Abaikan mereka dan terus maju untuk membuat orang-orang kita bangga. Aku mencintaimu seperti biasanya timnas. Kadang suka bingung yang asal komen itu sebenarnya tujuannya apa? Ngerti gak sih sama apa yang mereka omongin? Atau cuma mau sekedar bikin gaduh? Kakek-kakek kalau tantrum bikin ribet ternyata ya. Mereka cinta Indonesia, mereka bermain demi lambang di dada. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, sekali lagi dengan adanya video ini. Bukti mereka 100% Indonesia. Tiba-tiba politisi pada masuk ke yang bukan ranahnya, ngapain? Waktu PSSI mengalami dualisme pada kemana? Waktu PSSI diurus sama koruptor kemana? Bukan ranahnya, mending nikmatin aja. Yang penting hati bukan darah saja. Banyak darah Indonesia 100% tapi gak nasionalisme. Nasionalismenya dibeli lewat uang. Lebih malu mana kebantai 10-0 atau dibela sama pemain keturunan dan diperhitungkan untuk lolos Pildun dengan status underdog? Berbicara patriotisme dan nasionalisme tapi kamu malu dan berkata palsu ketika bangsa dan negaranya dibela oleh orang yang jelas-jelas sudah WNI di kancah internasional. Sebagai orang Albania, saya benar-benar mendukung perkembangan sepak bola Indonesia, tidak memperhatikan suara-suara yang berbeda pendapat di sana. Lanjutkan proses untuk menjadi tim hebat di Asia. Sedih saya tuh ketika manusia seikhlas ini masih banyak yang meragukan nasionalisme mereka. Hei Kardus, lebih bangga mereka jadi warga negara Indonesia daripada kalian.